Di sebuah pulau terpencil, seorang wanita sombong terdampar bersama seorang pria yang selalu dia hina dan rendahkan. Di sanalah wanita tersebut akhirnya merasakan pembalasan dan karma atas kesombongan yang ia lakukan. Awal mula kisahnya saat seorang pria kaya raya bernama Anthony berniat ingin menyenangkan istrinya yang bernama Donna. Rupanya sejak pernikahan mereka, si Donna, wanita yang selalu terlihat judes ini, nggak pernah merasakan kebahagiaan. Oleh sebab itulah, Anthony mengajaknya liburan bersama rekan-rekannya yang sama-sama adalah orang kaya raya. Mereka pun memulai keberangkatan dengan pesawat pribadi menuju ke Italia. Kemudian setibanya di Italia, mereka langsung ke dermaga pelabuhan kapal pesiar. Mereka menyewa sebuah kapal pesiar untuk liburan kali ini. I did not fly. How many vacations have you actually enjoyed? To wherever the fuck we are. Namun terlihat Donna nggak begitu suka dengan kapal tersebut, sebab ia ingin kapal yang lebih besar dan mewah serta dilengkapi dengan peralatan nge-gym. Meskipun awalnya banyak komplain dengan fasilitas-fasilitas kapal tersebut, tapi pada akhirnya si Donna terpaksa menerimanya dan mereka pun mulai melakukan pelayaran. Kita selanjutnya dikenalkan dengan seorang pelayan kapal bernama Pepe, seorang nelayan lokal yang bekerja di kapal tersebut. Pepe kemudian ditugaskan oleh kapten untuk mengantar Donna ke kabinnya. Sepertinya sudah ketebak guys, kalau si wanita sombong ini pasti tidak akan menyukai kamar tersebut. Dengan nada angkuh, ia selanjutnya meminta Pepe untuk menunjukkan fasilitas gym yang katanya sudah disediakan. Dan lihat saja betapa marahnya si Donna ini ketika tahu kalau fasilitas gymnya cuma spinning bike dan lompat tali aja. Your gym, madam. For jumping, madam. Malamnya, si Donna pun mengeluh kepada teman-temannya tentang fasilitas dan pelayanan yang sangat buruk di kapal itu. Sebaliknya, di sisi lain si Pepe juga menceritakan kesombongan dan keangkuhan si Donna kepada kapten dan semua kru kapal. Yang katanya nih, wanita judes tersebut selalu meminta hal-hal aneh kepadanya. Sebagai satu-satunya pelayan di kapal tersebut, Pepe tampaknya tidak disukai oleh Donna. Entah ia melihat Pepe kayak apa mungkin. Yang jelas, apapun yang Pepe kerjakan terlihat selalu salah di mata wanita sombong ini. Contohnya ketika Pepe menyajikan ikan segar yang baru saja Pepe tangkap. Si Donna justru mengatakan kalau makanan yang disajikan itu tidak enak dan sudah busuk. Fish is bad. It's off. Di momen ini, Pepe pun sempat berpikir untuk melawan dan mempermalukan Donna. Bahkan sampai berpikir membuangnya ke laut. Tapi karena itu cuma khayalannya saja, Pepe pun cuma bisa melampiaskan kekesalannya di staf dapur. You are the chef. You made it bad. You fucking take it out. La signora disse fa un pesce, fa schifo. Di sana, si kapten pun menasihati Pepe agar jangan terlalu masukkan ke hati. Karena sifat orang kaya semuanya sama. Kapten bilang disenyumin aja karena yang kita butuhkan adalah uang mereka. Dengan senyum lebar, kapten pun minta maaf dan mengganti hidangan buat Donna. Terlihat wanita sombong ini pun memakannya dengan lahap. Padahal ya guys, makanan itu adalah makanan yang sama yang dihidangkan oleh Pepe sebelumnya. Keesokan harinya, Donna telat bangun karena pesta kobam semalam. Ia pun ditinggalkan oleh beberapa temannya yang healing ke suatu tempat. Mengetahui itu, Donna pun menyuruh Pepe untuk segera menurunkan perahu karena ia ingin menyusul teman-temannya. Awalnya Pepe menolak dan memberitahu kalau cuaca sekarang kurang baik. Tapi karena si Donna tetap saja maksa, akhirnya Pepe pun terpaksa mengantarnya. I'm a fisherman. I was conceived on the crest of... I've won good. Beberapa saat kemudian, saat dalam perjalanan, perahu yang dipakai mereka tiba-tiba mengalami mogok. Bukan karena kehabisan bensin, tapi karena kerusakan mesin. Dan kini Donna bersama Pepe pun terjebak di tengah lautan. Mereka hanya bisa menunggu sampai ada bantuan yang datang. Karena bantuan tak kunjung datang, keesokannya Pepe mencoba memperbaiki mesin perahu dengan sebuah pisau.
Sialnya, pisau itu jatuh ke laut. Dan saat Pepe loncat untuk mengambilnya, Donna kaget dan terbangun. Di perahu tersebut, mereka kemudian menemukan beberapa alat untuk bertahan hidup. Salah satunya sebuah flare gun. Si Donna pun langsung ingin mencobanya, tapi Pepe melarangnya karena saat ini belum waktunya untuk dipakai. Sambil kembali menunggu bantuan, Pepe mencoba menangkap ikan untuk dimakan. Tapi keselnya dia, si Donna justru membuang ikan tersebut. I'm trying to save us from dying of thirst and hunger. I could have eaten it myself. It took me hours to catch. Di momen ini, Pepe sangat marah karena nggak tahan dengan kesombongan Donna. Dan ketika mereka sedang bertengkar, tiba-tiba sebuah kapal muncul dari kejauhan. Donna pun bergegas mengambil flare gun untuk mengirim sinyal bantuan. Mereka saling berebut hingga tak terkendali. Mereka malah menembak perahu hingga bocor. Mereka pun gagal memanfaatkan kesempatan tersebut. Dan kini keduanya harus bertahan hidup dengan perahu yang hampir tenggelam di tengah lautan. Namun, nasib baik rupanya masih berpihak kepada Pepe dan Donna. Keesokannya, mereka menemukan diri mereka terbangun di dekat sebuah pulau. Dan keduanya pun bekerja keras mendayung hingga ke tepi pulau tersebut. Setelah berhasil mendarat, keduanya langsung mencoba mencari bantuan. Tapi sayangnya, mereka ternyata kini berada di pulau terpencil yang tak berpenghuni. No phones either. Deserted island. Menyadari itu, Pepe dan Donna pun mulai bertengkar, saling menyalahkan dengan kata-kata kasar, yang pada akhirnya berujung dengan keputusan kalau mereka nggak akan saling peduli lagi dan akan mengambil jalan masing-masing di pulau terpencil tersebut. Terlihat Pepe terus menelusuri pulau sambil mengumpulkan barang-barang yang bisa dimanfaatkan untuk bertahan hidup. Pepe bahkan berhasil menemukan sebuah gubuk yang sudah lama ditinggal oleh pemiliknya. Donna yang tak terbiasa dengan kehidupan seperti itu terlihat sangat kesulitan dan susah payah untuk mencari makanan dan air bersih. Berbeda dengan Pepe yang seorang nelayan tentu saja sangat mudah baginya untuk mencari makanan. Terlihat ia membuat sebuah panah untuk menangkap ikan di pantai. Donna yang melihatnya diam-diam kemudian mencuri air minum milik Pepe. Ia bahkan sangat takjub ketika Pepe mendapat tangkapan ikan dan lobster. Si Donna pun langsung mencoba untuk meminta sedikit ikan itu dari Pepe. Bahkan ia siap membelinya sampai dengan harga $1.000. I want that fish, so sell it to me. I'll give you $100. Okay? I'll give you full offer. I'll give you $1,000. Tapi karena Pepe masih sangat kesal dengan sifat angkuh dan sombongnya Donna, Pepe pun menolak memberinya dan mengatakan kalau tidak semuanya bisa dibeli dengan uang. Setelah itu, Pepe pun memberi tawaran. Jika Donna mau makan, ia harus mau menjadi pelayannya. Mulai dari mencuci pakaiannya, menyiapkan makanan dan mengambil air bersih, sampai membersihkan gubuk. Karena sudah sangat lapar dan tak punya pilihan, Donna pun akhirnya menerima untuk menjadi pelayan Pepe selama berada di pulau terpencil tersebut. Sejak saat itu, Pepe meminta Donna untuk memanggilnya Tuan. Dan Donna nggak boleh tidur di dalam gubuk karena sekarang ia cuma seorang pelayan. Keduanya pun menjalani kehidupan di pulau tersebut dengan segala keterbatasan dan hanya memanfaatkan yang ada di sana. Meskipun Donna masih belum sepenuhnya ikhlas dirinya kini menjadi pelayan buat Pepe, tapi ia nggak berani melawan dan menentang perintah Pepe. Terlihat keduanya kini mulai saling melengkapi. Ketika Pepe berburu ikan untuk persediaan makanan, di lain sisi Donna juga ditugaskan untuk mencari kayu bakar. Yes, master. Remember that booze I took from you? Dance for me. Kemudian setelah selesai makan, Pepe langsung menyuruh Donna untuk menghiburnya dengan cara bernyanyi dan menari. Tak disangka guys, Pepe merasa sangat terhibur oleh Donna. Tapi Pepe tiba-tiba malah ingin berbuat hal kurang ajar kepada Donna. Pepe ingin Donna menanggalkan pakaiannya sekarang juga. Ia ingin sekali melihat 2 buah pepaya orang kaya seperti Donna. With all your teeth hanging out, huh? Show me your teeth now. Karena merasa dihina, Donna langsung menampar Pepe. Pepe yang gak terima lantas mengejar Donna dan sesekali ia menendangnya hingga terjatuh. Sampai akhirnya Pepe pun berhasil menangkap Donna.
Di sana Pepe pun langsung agresif, sementara Donna berontak menolaknya. Ternyata guys, Pepe bukan ingin memakai Donna, melainkan ia ingin membuktikan kalau orang miskin seperti dirinya mampu merebut kebahagiaan wanita kaya yang sombong seperti Donna. Setelah itu Pepe pun pergi meninggalkan Donna begitu saja yang menangis karena malu. Sepanjang malam terlihat Pepe merasa bersalah setelah apa yang ia perbuat kepada Donna. Sedangkan Donna sendiri hanya bisa menangis di tepi pantai. Dan keesokan paginya, Donna pun datang menemui Pepe. Entah karena sudah insaf dari kesombongannya, ia pun tiba-tiba berubah 100% menjadi wanita baik. Donna tiba-tiba bersimpuh mencium kakinya Pepe, meminta maaf atas perilaku buruknya yang dulu. Dan sejak saat itu juga, keduanya pun resmi berdamai. Keduanya kemudian mulai menjalani kehidupan normal yang penuh kebahagiaan di pulau terpencil tersebut. Bahkan benih-benih cinta mulai tumbuh di hati mereka. Sampai pada akhirnya guys, Pepe dan Donna pun melakukan cocok tanam. Keesokannya, ketika sedang mencari kayu bakar, Donna tak sengaja melihat ada sebuah kapal di dekat pulau. Namun bukannya meminta pertolongan, Donna justru memilih bersembunyi. Kemudian malam harinya, di depan api unggun, Donna memilih merahasiakan tentang kapal yang tadi ia lihat. Ia malah bertanya apakah Pepe mencintai dirinya atau tidak. Pepe menjawab, tentu saja ia sangat mencintai Donna. Pepe bahkan mengaku kalau saat di kapal dulu, ia diam-diam sering memperhatikannya. Setelah itu, mereka pun kembali ke gubuk. Di sana, Pepe tak sengaja menemukan sebuah botol yang masih terisi minuman. Dengan minuman itu, mereka kemudian bisa merayakan malam itu dengan penuh canda dan tawa. Esoknya, Donna membangunkan Pepe dengan seekor gurita hasil tangkapannya sendiri. Rupanya Donna kini sudah mulai bisa menggantikan peran Pepe berburu karena Pepe banyak mengajarinya untuk bertahan hidup. Di pulau terpencil itu, Donna akhirnya bisa merasakan kebahagiaan yang diberikan oleh Pepe. Sebuah kebahagiaan yang selama ini belum pernah ia peroleh dari suaminya sendiri. Namun, keesokan paginya kebahagiaan tersebut tampaknya akan sirna guys. Karena saat terbangun, Pepe dan Donna menemukan ada sebuah kapal bersandar di pulau tersebut. Let's hide. You say you love me. I don't want to go back. What more proof do you need? Donna pun segera mengajak Pepe untuk bersembunyi. Donna bersikeras nggak mau pergi dari pulau itu. Karena di pulau itulah Donna bisa merasakan cinta dan kebahagiaan sesungguhnya bersama Pepe. Tapi Pepe mengatakan kalau ia ingin cinta yang benar-benar tulus dari Donna. Cinta yang tak memandang tempat dimanapun mereka berada. Pepe ingin Donna mencintai dirinya meskipun nanti mereka kembali hidup di kota. Pepe pun kemudian mendatangi kapten kapal dan menjelaskan apa yang ia dan Donna alami sampai akhirnya berada di pulau terpencil tersebut. Ia pun meminta tolong kapten kapal agar membawa mereka kembali ke kota tanpa sepengetahuan suaminya Donna. Akan tetapi guys, setibanya di pelabuhan, suaminya Donna ternyata telah menunggu di sana. Si Pepe pun hanya bisa diam melihat wanita yang dulunya sombong itu kembali ke pelukan suaminya. Sebagai bentuk balas budi karena Pepe telah menolong istrinya, Anthony kemudian mengutus seorangnya untuk memberikan hadiah 1 tas uang dolar buat Pepe. Meskipun awalnya Pepe menolak bahkan sampai mengusir orang suruhan itu, tapi Pepe akhirnya mengambil tas berisi uang tersebut untuk membeli sebuah cincin berlian yang rencananya akan dia berikan buat Donna. Pepe selanjutnya menelpon resepsionis hotel tempat Donna menginap. Dan setelah disambungkan ke Donna, Pepe pun langsung mengungkapkan isi hatinya bahwa ia sangat mencintai Donna dan gak mau kehilangan dirinya. Sontak ucapan Pepe itu membuat Donna terharu dan meneteskan air mata. Donna juga gak mau membohongi perasaannya kalau dia juga sangat mencintai Pepe. Tapi karena situasi di sana kurang tepat, ada suaminya Donna juga. Donna pun kemudian meminta pada Pepe untuk mengiriminya pesan apa yang harus ia lakukan. Mendengar itu, Pepe pun langsung menulis sebuah surat dan kemudian menitipkannya kepada resepsionis hotel. Pepe berpesan agar surat tersebut harus diterima langsung oleh Donna sendiri.
Esok paginya saat terbangun, Donna pun langsung mendatangi resepsionis. Ia bertanya apakah ada surat untuknya. Akan tetapi di momen itu Anthony tiba-tiba muncul di sana untuk mengambil tagihan biaya helikopter yang ia sewa untuk pulang. Donna pun gak jadi mengambil surat dari PP karena takut ketahuan oleh suaminya. Dan ketika Donna kembali ke kamar, Anthony justru melihat surat dari PP tersebut. Selang beberapa waktu, Anthony pun mengajak Donna menaiki helikopter siap untuk pulang. Sementara di sisi lain terlihat PP sedang menunggu di dermaga dengan penuh harapan. Di sana, Anthony kemudian memberikan sebuah tips untuk pelayan hotel. Tips itu ternyata adalah surat dari PP. Anthony ternyata sudah tahu isi surat itu dan ingin mengembalikannya kepada PP. Donna yang gak mengetahui surat itu pun cuma diam saja. Si pelayan pun kemudian mengantarkan surat tersebut kepada PP. PP sempat gak percaya dan bertanya siapa yang memberikannya. Si pelayan pun menjawab kalau yang memberikannya adalah seorang wanita berambut pirang yang akan segera pergi menggunakan helikopter. Mengetahui itu, PP pun bergegas pergi mengejar Donna yang akan segera berangkat. Tapi sayangnya ia terlambat. Donna, wanita pujaan hatinya, telah pergi bersama suaminya, meninggalkan PP untuk selamanya. Tampak PP pun sangat sedih dan di akhir cerita, ia kemudian membuang cincin berlian tersebut ke laut dan cerita pun selesai. Saya Ogans, terima kasih sudah menonton video ini.